Dewa Medis Terkuat. Bab 833. Serangan tingkat peri yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari langit. Siapa yang dapat menahan energi yang hampir merusak seperti itu? Karakteristik bertarung yang dibanggakan para berserker adalah mereka dapat terus meningkatkan kekuatan mereka sendiri seiring berjalannya pertempuran. Namun, jika seseorang membunuh mereka langsung di awal pertempuran, maka mereka tidak akan memiliki ruang untuk melawan. Kebetulan saja kekuatan serangan tingkat seni abadi ini cukup untuk langsung mengubahnya menjadi abu. Mereka bahkan tidak bisa dibangkitkan, jadi bagaimana mereka bisa menjadi lebih kuat? Itu hanya lelucon di antara lelucon. Melihat pemandangan ini, Dewa Perang Gila Mu Chen langsung membatu. Apa yang terjadi? Apakah ini lelucon? Berserker, salah satu dari 3 ras alien utama di alam semesta, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari tangan Xiao Chen. Dia dipukuli hingga menjadi abu di tempat. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Seketika, beberapa cahaya keemasan jatuh satu persatu. Pupil mata Mu Chen mengecil dan dia langsung terpana. Dewa Pejuang. Mereka semua adalah dewa pejuang dari 100 alam. Ya Tuhan! Begitu banyak dewa pejuang dari 100 alam yang sebenarnya adalah bawahannya. Adegan ini membuat Mu Chen gila. Benar-benar gila. Lebih dari 100 dewa pejuang 100 domain, itu bukan hanya 100 kubis. Masing-masing dari mereka memenuhi syarat untuk menguasai bidang bintang yang besar. Namun, pada saat ini, di sini, mereka telah menjadi bawahan Xiao Chen, mematuhi perintah Xiao Chen. Ini sungguh luar biasa. Bahkan yang lebih luar biasa lagi akan datang. Raja Serigala Guntur Gila mengikutinya dari dekat, memimpin sekelompok monster serigala bintang tingkat dewa perang untuk bertarung dengan gila-gilaan. Para berserker ditelan langsung ke dalam mulut mereka. Mereka tercabik-cabik dan tercerna, sehingga mereka tidak bisa lagi memperbaiki luka-luka mereka. Dalam sekejap mata, satu demi satu, para berserker jatuh di bawah serangan alam dewa pejuang dan gigitan setan serigala binatang bintang. Membantu. Keputusasaan itu begitu menyayat hati, seolah-olah kiamat akan segera tiba. Bahkan Mu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar hebat. Itu terlalu menakutkan. Sebagai anggota berserker, salah satu dari 3 ras alien terkuat di alam semesta, dia tahu keagungan berserker lebih dari siapapun. Selama bertahun-tahun, selain dari keluarga Xiao yang abadi, siapa lagi yang bisa membawa berserker ke keadaan seperti itu? Ini hanyalah pembantaian, kekalahan telak. Ini sama sekali tidak bisa disebut pertempuran, ini murni penindasan sepihak. Hanya dalam waktu 2 menit, anak buah Xiao Chen bagaikan angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang gugur, membunuh puluhan ribu orang berserker di tempat eksekusi. Suasana hening total. Hanya tersisa sekitar 100 dewa pejuang dan kawanan serigala Raja Serigala Petir Liar. Dan tercium bau darah yang kuat. Terkejut. Benar-benar terkejut. Bahkan Mu Chen belum pernah melihat kejutan seperti itu. Puluhan ribu berserker, yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dibantai seperti anjing oleh Xiao Chen. Sungguh menyedihkan. Sesaat kemudian, semua dewa petarung dan serigala dari Raja Serigala Petir Liar berlutut. Tuan, semua petarung liar telah terbunuh. Tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Xiao Chen mendengus dingin. Tentu saja aku harus menemukan bajingan itu. Jika mereka berani menyentuh orang-orangku, jika aku tidak memberi mereka pelajaran, mereka tidak akan tahu mengapa bunga-bunga itu berwarna merah. Hati Mu Chen bergetar. Tuan Xiao, Anda tidak akan mencari pemimpin klan dari klan berserker kami, bukan? Tolong jangan pergi ke sana. Pemimpin klan kami telah mencapai level Dewa Pejuang 100 domain. Menurut karakteristik kekuatan tempur berserker kami yang berlipat ganda, mereka dapat dengan mudah meningkatkan energi mereka ke tahap akhir Dewa Pejuang. Jika kamu gegabah pergi ke sana, kamu pasti akan menjadi sasaran mereka dan mati tanpa tempat pemakaman. Kau terlalu banyak bicara omong kosong, Po Jun, minggirlah. Ya. Begitu Xiao Chen memberi perintah, Po Jun segera mengikuti dan maju. Melihat semua orang pergi dengan cepat, Mu Chen menghentakkan kakinya dengan cemas dan mengikuti dari dekat. Sudah berakhir. Kita benar-benar tamat kali ini. Siapa tahu berapa banyak orang yang akan mati setelah melakukan ini. Xiao Chen tentu saja tidak peduli betapa terkejutnya dia. Pada saat ini, dia hanya perlu memberitahu klan petarung gila konsekuensi karena berani memprovokasi bawahannya. Semua orang maju dengan cepat, dan kebanyakan dari mereka berada di level dewa petarung,
jadi kecepatan mereka luar biasa cepat. Dalam sekejap, sinar cahaya terbang ke tanah suci klan Berserker. Di tengah tanah suci, ada patung besar. Itu adalah seorang pengamuk yang kuat. Meskipun itu hanya sebuah patung, ia juga memancarkan aura yang sangat kuat. Niat membunuh itu meresap, dan tidak ada yang bisa dengan mudah menahannya. Banyak sekali berserker yang ketika melewati tempat ini, tidak dapat menahan diri untuk tidak bersujud di hadapan patung ini. Pada saat ini, seberkas pedang tiba-tiba jatuh dan menghantam patung itu tepat di tempat. Ledakan. Satu gerakan. Hanya dengan satu gerakan, patung itu hancur berkeping-keping di tempat. Adegan ini langsung membangkitkan amarah para berserker yang tak terhitung jumlahnya. Patung Dewa Berserker telah dihancurkan. Sialan kau bajingan. Beraninya kau menghancurkan patung Dewa Berserker. Itu kejahatan yang tak termaafkan. Bunuh dia. Anggota klan pertarungan gila yang tak terhitung jumlahnya menjadi marah. Gelombang niat membunuh berwarna merah darah menyebar dengan cepat dari tubuh mereka. Niat membunuh berwarna merah darah menyelimuti tubuh mereka, membuat mereka seperti sekelompok harimau, bergegas menuju adu banteng, dan bergegas langsung menuju Xiao Chen dan yang lainnya. Tetapi tidak masalah apakah mereka marah atau kesal. Keterampilan tempur para berserker tidak terlalu tinggi pada awalnya. Sebagian besar dari mereka hanya bisa mencapai level Dewa Perang. Tanpa amplifikasi, mereka hanya akan rentan di hadapan Xiao Chen. Ledakan-ledakan-ledakan. Satu demi satu, sosok-sosok Dewa Tempur terbang turun dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, mereka menghajar para berserker hingga berkeping-keping, membuat mereka tak berdaya melawan. Hampir 1 juta berserker menjadi sasaran hidup. Kekuatan serangan alam Dewa Pertarungan cukup untuk mengubah mereka menjadi abu dalam satu gerakan, tanpa memberi mereka kemampuan untuk bereaksi atau berkembang. Kekuatan ledakan yang luar biasa kuatnya membuat para berserker tercengang. Apa yang sedang terjadi? Siapakah orang-orang ini? Apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, banyak berserker yang tercengang. Perang membalikkan keadaan, dan perubahannya terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menerimanya secara psikologis. Pada saat ini, mereka bahkan lupa untuk takut. Di langit, Mu Chen terbang dengan cepat. Melihat pemandangan ini, matanya menunjukkan ekspresi enggan. Itu semua adalah anggota klannya. Yang Mulia Po Jun, kita tidak bisa terus bertarung. Jika kita terus bertarung seperti ini, jika para pemimpin klan dipanggil, itu akan menjadi akhir bagi kita. Bab 834. Maafkan aku, Saudara Mu Chen, aku tidak akan menghentikan Tuan. Po Jun menolak Mu Chen tanpa ragu. Xiao Chen membelanya. Tidak peduli apapun, bahkan jika dia mati, dia akan berdiri di pihak yang sama dengan Xiao Chen. Sebagai manusia, Anda harus memiliki hati nurani. Para Master Dewa Petarung dan pasukan Serigala Binatang Bintang di bawah tengah dengan gila-gilaan memanen para pengikut klan Berserker. Klan Petarung Gila sangat kuat, tetapi Xiao Chen hanya mengerahkan Dewa Petarung dari 100 alam. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang dapat memobilisasi begitu banyak Dewa Pejuang 100 domain. Mereka terkejut dan semuanya tercengang. Pada saat ini, di aula yang jauh di Tanah Suci Perang Gila, beberapa pemimpin klan Perang Gila yang kuat berkumpul untuk mengadakan pertemuan. Semuanya, kalian seharusnya merasa bahwa segel yang menekan kita telah sepenuhnya terangkat. Ini berarti bahwa warisan di makam abadi telah diambil, dan kita, klan Perang Gila, akhirnya terbebas. Selama 10.000 tahun, kami, klan Pejuang Gila, telah ditindas tanpa ada kesempatan untuk melawan. Kali ini, kami akhirnya dapat menunjukkan keahlian kami dan memamerkan kemampuan kami. Setelah membunuh garis keturunan bangsawan itu, klan Pejuang Gila akan berada di tangan kita. Selama kita bersatu dan keluar dari lubang cacing, kita pasti akan menaklukkan dunia luar. Mata para tetua Pejuang Gila penuh dengan ambisi dan visi. Klan Pejuang Gila telah ditekan terlalu lama. Mereka butuh kesempatan untuk melampiaskannya. Pembunuhan dan darah akan membangkitkan darah yang pernah dimiliki oleh klan Berserker. Namun pada saat ini, seorang murid klan Berserker bergegas masuk dengan cepat dari luar. Laporkan. Laporkan kepada semua pemimpin tim, sesuatu yang buruk telah terjadi. Garis keturunan kerajaan datang dengan pasukan manusia yang besar. Apa? Semua orang tiba-tiba terkejut, mata mereka sedikit menyipit, dan dua niat membunuh yang sangat ganas meledak. Bajingan ini benar-benar berani berkolusi dengan suku asing dan menyerang klan Pejuang Gila milikku.
Dia benar-benar lelah hidup. Fakta bahwa anak ini telah kembali telah membuktikan ambisinya. Dia hanya ingin mengendalikan seluruh klan berserker melalui garis keturunan kerajaannya. Tapi sayangnya, dia terlalu mementingkan diri sendiri. Benar sekali. Sampah tetaplah sampah. Biarkan tim pengawal kita pergi. Kekuatan mereka jauh lebih besar daripada berserker biasa. Akan mudah bagi mereka untuk membunuh orang itu. Ya. Di medan perang, pasukan Xiao Chen menyapu semuanya, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Bahkan klan berserker, salah satu dari 3 ras alien utama di alam semesta. Api perang menyebar, dan itu adalah pembantaian sepihak. Kehendak para berserker tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Namun, pada saat ini, beberapa aura kuat datang dari kedalaman tanah suci perang gila. Mu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Aura yang kuat sekali. Aura ini adalah pengawal para pemimpin klan perang gila. Mereka datang. Yang mulia Po Jun, jika kita tidak mundur sekarang, semuanya akan terlambat. Tatapan Po Jun dingin, tetapi nadanya tetap tidak berubah. Sudah kubilang, aku hanya menuruti kemauan Tuan. Mu Chen buru-buru datang ke Xiao Chen dan menasihati. Tuan Xiao, tolong hentikan sekarang. Begitu Anda membuat marah semua pemimpin klan, semuanya akan terlambat. Dasar berisik. Kalau mereka tidak datang mencariku, aku yang akan pergi mencari mereka. Bagaimana aku bisa kabur? Setelah mengatakan ini, Xiao Chen langsung berkata, bunuh. Bunuh 1 jika ada 1, bunuh sepasang jika ada 2, bunuh sebanyak yang ada. Bunuh semuanya sampai kita sampai di kuil pertempuran gila. Aku ingin melihat seberapa kuat dia, pemimpin klan pertempuran gila. Raja Serigala Guntur Gila meraung ke langit, dan semua dewa pertempuran, seolah-olah mereka telah mendengar perintah itu, segera mengubah arah serangan mereka dan menghadapi para penjaga suku pejuang gila yang bergegas ke arah mereka. Sosok mereka mendekat dengan cepat. Berani sekali kau, Po Jun, bersekongkol dengan umat manusia dan menyerang klan pejuang gila milikku. Kau pantas mati. Po Jun, jika kau tidak menyerah, kami akan meninggalkanmu dengan tubuh yang utuh. Begitu dia selesai berbicara, sebelum Po Jun bisa mengatakan apapun, sekelompok dewa petarung telah menyerbu ke depan. Sinar serangan abadi yang tak terhitung jumlahnya, seperti bola meriam, semuanya membombardir para penjaga yang datang dengan cepat. Seberapa mengerikankah kekuatan dewa petarung? Begitu mereka menyerang, bahkan jika itu adalah para penjaga petarung yang gila, apa salahnya? Ledakan. Hanya setelah satu pertarungan, semua anggota penjaga dan ribuan pengamuk di puncak level dewa perang semuanya dipukuli hidup-hidup. Sebelum mereka bisa memulihkan energi mereka, para dewa petarung telah meluncurkan gelombang serangan kedua, membombardir mereka lagi. Kemudian datanglah gelombang ketiga, keempat, dan kelima. Setelah 5 gelombang pengeboman, para pengawal berserker pada dasarnya musnah. Dalam sekejap mata, hanya beberapa orang yang tersisa. Para berserker yang tersisa hanya tercengang dan tidak percaya apa yang mereka lihat. Apa yang sedang terjadi? Mereka adalah pengawal terkenal dari para pemimpin klan di klan pertarungan gila. Berapa banyak orang yang dapat dengan mudah menandingi kekuatan mereka? Sekalipun mereka adalah prajurit dari klan berserker yang sama dan berada di level God of War yang sama, mereka belum tentu bisa menjadi lawan mereka. Namun manusia lainnya, hanya dengan beberapa gelombang serangan, hampir memusnahkan mereka. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Saat ini, saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang begitu putus asa sehingga mereka tidak bisa melepaskan diri. Melihat para dewa petarung hendak menyerang orang-orang yang tersisa lagi, Xiao Chen tiba-tiba angkat bicara. Berhenti. Semua orang segera berhenti, dan baru saat itulah nyawa para berserker terselamatkan. Xiao Chen melangkah maju perlahan, menatap para berserker dengan mata dingin, dan berkata dengan suara dingin. Katakan padaku, di mana pemimpin klanmu? Bawa aku untuk menemukannya. Aku akan mengampuni nyawa kalian. Beberapa berserker mengepalkan tangan dan menggertakkan gigi, berkata. Jangan pernah berpikir untuk meminta kami memberitahu di mana pemimpin klan dan yang lainnya berada. Kami tidak akan pernah mengkhianati klan berserker. Jika kau ingin membunuh kami, lakukan saja. Hanya ada berserker yang tewas dalam pertempuran, namun tidak ada berserker yang menyerah. Begitu kata-kata itu terucap, salah satu penjaga meledak di tempat, meledak menjadi awan darah. Penjaga lainnya menggigil ketakutan. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Kau tidak berguna, kau tidak punya hak untuk hidup. Kalau tidak berhasil,
aku akan membunuhmu. Lagi pula, ada begitu banyak orang, pasti akan selalu ada yang mau bicara. Setelah kata-kata ini diucapkan, para berserker lainnya tidak lagi berani bersikap sombong. Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu di mana pemimpin klan kita. Bersambung.